Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dharma Simbolon, NPM 19 11 04 75, kelas TIP 1904. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan membahas data dan informasi. Baiklah, yang pertama kita ke pengertian data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, ataupun kejadian suatu konsep. Next, yang kedua yaitu pengertian daripada informasi. Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai kebutuhan. Sedangkan data merupakan bahan dari mentahannya. Lanjut, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu poin A yaitu informasi merupakan hasil pengolahan data, dan poin B memberikan makna, dan C memberikan manfaat. Lanjut, ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut M. Eliot di tahun 1997 yaitu yang pertama akurat. Akurat artinya informasi dari mencerminkan keadaan sebenarnya. Dan yang B, tepat waktu, artinya informasi harus ada saat diperlukan. Dan yang C, relevan atau informasi yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan. Dan yang D, lengkap, artinya informasi harus utuh dan tidak setengah-setengah. Lanjut, berikut ini beberapa ciri informasi yang baik, yaitu aktual atau informasi terkini yang sedang hangat dibicarakan. Dan yang kedua faktual, yaitu informasi yang didukung dengan fakta sehingga terjamin kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu bahasa yang dipakai atau digunakan singkat, padat, dan jelas. Dan yang keempat menarik, yaitu informasi yang memiliki daya tarik atau daya pikat. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis informasi. Yang pertama, absolute information. Merupakan pohonnya atau informasi, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nah, yang kedua, substitutional information, yaitu jenis informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Dalam pengertian ini, informasi kadang kala diganti dengan istilah komunikasi. Yang ketiga yaitu philosophic information, atau jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Nah, yang keempat yaitu subjective information, atau jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia, ataupun kehadiran informasi ini bergantung pada orang yang menyajikannya. Lanjut, yang kelima yaitu objective information, atau jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi-informasi tertentu. Yang keenam, cultural information, atau informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Nah, di sini juga terdapat komponen-komponen informasi. Yang pertama yaitu root of information, yaitu komponen inti dari informasi pada tahap keluaran pertama sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Nah, yang kedua, bar of information, yaitu merupakan badan atau batangnya dari informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi inti dapat diketahui secara utuh. Contohnya, headline surat kabar agar pembaca jelas
makna harus membaca informasi selanjutnya. Nah, yang ketiga, branch of information, yaitu informasi dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Misalnya, ketika kita membaca glosarium atau indeks ketika membaca sebuah buku. Nah, dan yang keempat, yaitu stick of information, yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Atau bentuk dari informasi ini biasanya berbentuk pengayaan pengetahuan. Kedudukannya hanya sama sebagai pelengkap terhadap informasi yang ada. Next, yang nomor 5 yaitu breadth of information, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi mikro namun sangat dibutuhkan, sehingga di waktu mendatang informasi ini akan berkembang dan dicari orang. Misalnya informasi tentang multiple intelligensi atau hypothesing atau kurikulum masa depan dan lain-lain. Yang keenam yaitu left of information, yaitu informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan, seperti informasi tentang perkiraan cuaca, perkiraan kemarau panjang, perkiraan gempa atau gerhana matahari atau bulan. Baiklah, sekian persentase dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa dibaca kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.